Udah mulai nih ya? Udah mulai ya? Oke guys, kembali lagi nama podcastnya apa sih? Gue gak tau kalau buat Obrolan bola anak rental. Biasa aja, nggak usah berlebihan. Biasa aja, bisa Dia nggak? juga berlebihan anjing. Biasa aja. Oke, jadi malam ini pukul berapa sih Jakarta? Di mana nih? Apa di mana? Tempatnya? Di rental dong jelas Rental, di di- The Game Lab. Di Game Lab. Ya di sana ada yang punya, kita tepuk tangan yuk. Di sana juga ada staffnya di sana ya. Ini suara gue kedengeran. Teman kalau pengen main di PS lanjut. Gue gak dikasih tahu Gue bercanda. Oh, Jadi bercanda. ini ya. Nanti teman-teman kalau pengen main PS5, PS4 bisa datang aja ke Game Lab. Kita akan taruh di bawah sini ya. Nih, nanti editor tolong ininya yang bagusan dikit kayak berita gitu ya, Ya, kayak di bawah sini. news berita. Dan saya di sini meminta beruang makan salmon. Dam. Oh ya, saya lebih spesifik. Beruang makan salmon di pinggir air terjun. They don't always get it right. Mungkin itu cukup sulit. Iya. Oke, jadi sebelum kita mulai podcast ini alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu masing-masing. Oke. Ini mungkin Sama fans yang apa? ya klub yang bola suka. ya, klub bola kesukaan. Ide gabus. Nah, Ide bagus. Ide bagus. Dari host dulu coba perkenalkan boleh. gua kali ini dikasih kesempatan buat menjadi host di sini. Yap. Weh, Hendri. Gue Hendri. Syuting, Dri. Ada Andri Manzukik nih, guys. Anjing Andri tiba-tiba masuk. Kiprol Ji. Oh, oke. Makasih Andri. Oke, Yuk, lanjut. lanjut aja ke perkenalan. Halo guys, kenalin gua dikasih kesempatan di sini buat menjadi host di podcast Obrol. Obral. Kalau dari kemarin sih namanya bercanda ya. Kalau kemarin sih episode lalu namanya tuh guyon, nama-nama guyon, nggak nama asli. Betul. Coba dari hostnya mungkin ada kepikiran. Beban sebenarnya jadi mikir di sini. Enggak, ini nanti tolong editor Nanti dipindahin. diedit pindah ke awal. Harus nggak boleh nama asli ya. Kalau nggak dapat juga nggak apa-apa. Oke, aduh sabar ya. Sabar. Aduh. Bagus. Aduh. Kemarin keluar nama-nama aneh. Kim Jung Sik. Kim Namil. Nih Nyan, kenalin gua artis yang ini. Nah, gitu. Madus Punjabi keluar kemarin. Kalau masuk gue bercandaan gue bukan di situ soalnya. Mungkin ya, gue boleh perkenalkan Kan dulu. lu- Ya boleh dari mas-mas ini juga boleh Ya. perkenalan. Nama saya Lim Swee King. Oke, kalau gitu saya juga kenalin, saya Park Jisung. Aduh. Nomor 13, saya pernah hat-trick di MU dulu. Coba dari mas ini. Saya Tema Mursadat. Wah. Oke. Lanjut bahas apa nih? Oke, kita beralih. Fans apa? Saya jelas dong Park Jisung, masa pakai nanya? Oh iya, fans Kalau apa? kalau Udah pasti Yokohama FC. ya nggak ngerti. Apa lu? Padahal fansnya ini. Apa? Lisbon FC. Aduh. Apaan anjing Lisbon FC? Gue nggak bisa mikir. Tolonglah. Soalnya bercandaan gue kurang spontan. Ya, Oke. Lanjut MC. Tapi sebenarnya sebelum lanjut kita bikin jokes dulu kali satu ya. Satu biar rata nih ya Oke, kan. ini tentang pemain bola ya. Aduh. Pemain bola yang nempel di motor. Apa dia? Knalpot Purbalingard. Aduh, Lingard. Lingard. Lanjut. Ahoy. Hei iblis berhenti. Lucu nggak lucu belakangan. Yang penting ada jokesnya. Pemain Arsenal yang larinya cepet, mantan pemain Arsenal lari cepet. Siapa tuh? Theo Balcott.
Bisa nggak biasa jadi tahu? Iya, maaf. Lanjut. Terakhir nih, biasanya yang terakhir ini lucu Pasti banget. lucu banget Lucu ini. banget sih yang terakhir. Pemain bola nih ya. Pemain bola gol. Wih, Odegaard lagi. Jadi ini kita syutingnya pas lagi Arsenal lawan Bournemouth ya guys ya. Yoi. Pemain bola nih. Yang hidup di air tawar. Waduh. Betul. Apa tuh? David Nila. Ex jugador del Barcelona. Nice. Gak apa-apa. Kita set up yang dia yang panjang. Enggak apa-apa. Betul. Ya, lanjut goblok. Oke. Jadi bahasan malam hari ini kita mau bahas ini sih. Yang menarik dulu lah ya kali. Boleh. Yang paling menarik ini kemarin ada kontroversi di London. Deketin dikit mic-nya. Gini. Gedein, deketin. London Derby ya. Ini bisa dimiringin gak sih? Nggak bisa ya? Gimana caranya Ji? Apanya dimiringin? Jadi begini ngek gitu. Gak bisa. Bisa. Oh bisa. Ya gitu tuh. Nah, alright. Kan begini enak. Oke, lanjut. Jadi kita bahas apa nih malam ini? Pertandingan kemarin. Tottenham. Tapi kita nggak bahas hasil. Kita nggak bahas hasil. Nggak bahas Karena itu memang pertandingan. Berarti apa yang dibahas dong? Ini bahas itu kontroversi di pinggir lapangan Di antara pinggir. kedua pelatih. Nah, Oke. Itu menarik sekali itu. Tuchel dan Conte berarti ya. Ini lu kan sebagai fans Chelsea gitu kan. Betul. Ini menurut tanggapan lu gimana nih? Mungkin lebih baik fans netral dulu kali, baru fans Chelsea. Boleh. gini. Gue tuh nggak ngerti ya. Maksudnya kualitas audio di sini pasti bocor karena ambulan ya kan. Sorry. Dan seruput kegedean goblok. Sorry. Gue nggak ngerti maksudnya sama dua pelatih ini melakukan hal yang bener-bener nggak perlu banget gitu menurut gue. Kenapa? Karena lu bisa bayangin bagi gue ya Chelsea dan Tottenham itu sebenarnya sama-sama bukan klub besar aja. Waduh. Agak nekat pernyataan gue. Waduh. Ya kita tahu. Maaf saya potong. Saya mau ngomong kayak gitu nggak bisa. Karena bagi gue ya akhirnya yang mereka jual selain permainan yang biasa aja yang dilakukan oleh kedua tim ya, yang dia jual kepada pemirsanya mungkin ya cuma akal-akalan pelatihnya aja tuh si Tuchel dan Conte. Karena kan juga banyak yang ngaitin di media sosial, banyak yang ngaitin bahwa bicara Tuchel yang punya etika Jerman ketika berjabat tangan ya kan. Itu sempat ramai juga kan. Ya. Harus menatap mata dan akhirnya dibales juga oleh Antonio Conte di snapgramnya ya kan. Yap. Yang Pasti artinya Tuchel lari. iya pas dia ngupload pas si Tuchel lagi lari, Yap. dia bilang andaikan kalau aku ada di situ aku akan menyeledingmu gitu Iya. kan. Itu orang-orang juga bilang itu jawaban yang Itali banget gitu. Betul. Nah tapi mereka lupa, mereka berdua ini nggak lagi di Itali, nggak juga lagi di Jerman, Mereka lagi di Inggris. mereka lagi di Inggris. Dan menurut gua ya dua-dua sama-sama bodoh aja gitu melakukan hal tersebut, apalagi gitu ya. Kalau dilihat reaksi Tuchel setelah golin itu Berlebihan. buat apa sih gitu loh, Berlebihan, ngerti ya? berlebihan. Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Waduh, itu Ya kan? itu yang berlebihan. Jadi menurut gua ya buat awal nggak penting banget lah ya, memang drama tim aja kedua ini. Gini, kalau Lu kan fans Chelsea, gue dulu lah. oke boleh. Enggak, lu MC nggak ngomong MC goblok. Ngomong. Tapi gue mau ngasih pendapat. Nggak bisa. Ah, tolol banget. Tolol anjing. Gue mau ngasih pendapat sebenarnya, nggak bisa ya? El Majiko, tolong masuk El Majiko. Iya nih. Jadi gimana nih? Enggak, udah lu tanya dia cepetan. Yaudah, lu sebagai fans Chelsea. Ih bete. Ah, gitu yang ngambek. Jangan. Nah, lu sebagai fans Chelsea, Yap. bicara di luar pertandingan ya, Hasil. menurut lu gimana? Dari kontroversi dua pelatih itu ya. Apa yang menyebabkan? Oke. Jadi kalau dilihat sebelum akhirnya Conte dan Tuchel yang berantem pertama kali setelah gol dari Højbjerg, oke. Højbjerg. Nah itu kan seharusnya Havertz itu di tackle. Harusnya. Havertz itu di tackle. Harusnya foul, kan? Harusnya. Menurut gue itu harusnya full. Karena kalau dilihat itu kaki duluan yang disikat. Bolanya nggak kena. Bukan sikat gitu, disikat. Oke. Nah, terus
Dan setelah terjadi Pakai gol, tembok tuh berarti disikat ya. Sekat itu. Oh iya sekat. Yaudah, Lanjut. terus Gue pernah mantu sekat tuh. Oke, lanjut. setelah terjadi gol, ya kan? Setelah terjadi gol, Havertz dan Jorginho selaku kapten di situ, dia ke official wasitnya apa namanya? Adu argumen lah. Dan kalau dilihat dari situ, Conte pas lagi golnya Højbjerg itu reaksinya langsung ke Tuchel dengan langsung nyamperin ke staff-staffnya bench Chelsea juga di sana, dan Tuchel langsung nyamperin juga, langsung face to face di sana. Sebenarnya kan kalau enggak, gue nggak setuju, terlalu apa ya penjelasannya itu terlalu Oke, lu simpen argumen. Chelsea sentris banget, nggak bisa gue simpen, harus gue patahin. Boleh. Bagi gue dia tuh membangun narasi seakan-akan Chelsea itu yang benar-benar paling bronx dan dirugikan di situ gitu. lu ya jelas dong. Oh enggak juga. Jelas lah. Enggak. Diam, gue jelasin dulu nih. Sebagai seorang pesepak bola profesional yang udah malang melintang ya maksudnya, dan dengan kualitas Liga Inggris yang sama-sama kita tahu, nggak seharusnya pemain sebegitu berlebihannya melakukan protes, ngerti gak? Adu argumen dan lain segala macemnya. Itu kan maksudnya hal yang minor banget sekarang kita lihat di Liga Inggris gitu loh. Kenapa tiba-tiba Ya itu big match wajar dengan hal big seperti match itu. dari mananya? Ya itu big match, dua tim besar. Dua tim yang baru hidup setelah tahun 2000 melawan dua tim yang belum pernah meraih piala. Mungkin gini, gue tambahin. Lu setuju nggak sih kalau misalkan kontroversi itu terjadi karena Kesalahan wasit. bukan. Kalau menurut gua bukan. karena kesalahan wasit. Kontroversi itu terjadi karena Conte ini pernah ngelatih Chelsea, ngerti nggak? Paham nggak lu yang gue maksud? Menurut lu? Show off. Ya, jadi aku pernah ngelatih Chelsea nih, gitu, ngerti nggak? Jadi gue ngerasa bacot-bacot kayak gitu ya udah gitu. Dan kebetulan Nggak setuju karena Conte ketemu jadi lawannya Chelsea kan nggak baru sekali ini, ya kan? Musim lalu 4 kali Chelsea ketemu Tottenham, 4 kali Chelsea menang semuanya tanpa kebobolan. Musim lalu tanpa kebobolan 4 match Chelsea menang semua dan aman-aman aja karena nggak ada yang lebay-lebay. nggak ada yang lebay-lebay kayak gini. Hal ini kan lebay karena keputusan wasit yang kurang fair gitu, bisa gue bilang kayak kurang tegas karena, dan wasitnya pada saat itu kan Tapi apa gunanya sih dua pelatih itu tiba-tiba bereaksi segitunya? hal biasa terjadi dalam big match. Arsene Wenger dan Sir Alex Ferguson pun juga sering kayak gitu. Long time ago bro, dua-duanya udah pensiun. Long time ago. Tapi kan itu Makin kan, hari dalam 1-2 musim aja Premier League tuh mengalami perkembangan pesat. Maksud gua dari segi cara kedua pelatih manajemen pertandingan besar aja udah loyo tuh. Cariin beras kencur ya. Nah, bagi gua cara kedua pelatih menyikapi big match itu enggak banget. Jadi balik lagi ke masa purba, ngerti gak lo? Seakan-akan karena kesannya yang diutamakan tuh ya drama-drama, padahal yang dibutuhkan sekarang gitu ya. Nggak, Menurut gue permainan yang gini. pertandingan yang disuguhkan, sementara yang disuguhkan tuh pertandingannya ya so-so banget. Gini. Drama itu kan terjadi karena keputusan wasit yang kurang bagus gitu loh. Apalagi sekarang kita udah adanya VAR, seharusnya bisa dilihat jelas Drama terjadi karena keputusan wasit. Iyalah. Kalau keputusan kayak contoh lah Frank Lampard 2010 Inggris lawan Jerman yang dia nendang yang dia mantul ke tiang ditangkap Neuer. Iya. Kan nggak gol. Setelah dari itu baru tuh ada yang dari jam yang ditentuin gol dari jam. Sampai sekarang bahkan ada VAR. Seharusnya kan dengan keputusan wasit seperti itu, dengan adanya teknologi seperti itu harusnya bisa lebih bagus keputusan wasit. Dan Anthony Taylor ini yang apa? Yang punya permak di situ ya. Bukan Tyler Jahit, oke? Bukan Tyler Jahit, oke? Bukan fancy di Majestic, ya. Tolong. Kan? Anthony Taylor yang menjalankan pertandingan itu kan Jadi dikenal sebagai ini ya, apa? Fans Arsenal dikenal. Mereka dikenal sebagai fans Arsenal. Dah lah. Terkenal. Eta lah dah. Gak gitu bro. You Gini. ampan.
dari musim lalu ya, maksudnya dari musim lalu dan musim ini kan Premier League ngalamin perubahan dari segi aturan gitu. Ya intinya bahwa musim ini wasit tuh punya lebih banyak keputusan mutlak dibanding bergantung hanya pada VAR kan? Ya kan? Ya otomatis menurut gua hal tersebut lebih possible dan lebih menghidupkan marwah sepak bola, tapi bukan dari dramanya, melainkan permainannya, ngerti gak? Yang kita bahas kan soal kenapa Conte dan Tuchel itu jadi Iya, cuman kan tiba-tiba lu larinya ke VAR lah, ke wasit lah. Nah, iya betul dong, karena kenapa Conte dan Tuchel itu jadi berantem ya karena keputusan wasit. Bro, banyak wasit yang lebih katro daripada Anthony Taylor, tapi kedua pelatih nggak sekatro mereka berdua. Gitu loh. Iya karena seharusnya Chelsea bisa dapat 3 poin. Ah, ini udah mulai kita mainnya berandai-andai terus, gue capek karena pada Gini, kenyataan gini. di lapangannya Nah, tuh balik ke pertanyaan utama, kenapa itu terjadi dan menurut itu berlebihan kan? sangat amat dan tidak mencerminkan English Premier League. Gol kedua, gol pertama gue bilang itu murni pelanggaran menurut gue. Ya. Apalagi yang kedua yang jujur rela rambutnya ditarik. Yang lu bilang di episode pertama. Gua nggak ada. Yang lu bilang di episode kedua ya. Episode pertama, episode kedua. Kenapa? Yang ada pemain yang disukain Tuchel dan Ahmad Dhani. Oh iya. Iya kan? Masih inget aja masnya. Iya kan? Iya. Kenapa tuh? Karena apa? Karena dia adalah kukurela. Oh. Kukurela. Lanjut. Oke, cepet. Terus? Nah, dia ditarik rambutnya. Jelas itu murni foul. Rambutnya gondrong ya? Rambutnya gondrong keriting. Itu jelas murni foul. Iya, cuman itu kan balik lagi part of the game yang bisa dibahasnya di luar lapangan. Setelah itu kan asisten wasitnya si siapa? Torik Alkatiri. Bukan. Udah jegel. Iwan Sukoco kan bilang aja. Bukan, sorry serius. Si Nusur Fadilah tuh kan akhirnya. Gua kira balik kita apa? Waduh. Enggak, asisten wasitnya bilang dia bahwa dia memang serius dia melakukan kesalahan karena tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran, intinya gitulah. Cuman poinnya adalah maksud gua tuh harusnya sepak bola dramanya tuh ya di situ aja gitu loh. Setelah pertandingan itu selesai, ngerti gak? Ya kayak pernyataan wasit, kedua pelatih memberikan komentar, bukan ketika lu di lapangan yang harus lu adu taktik perang segala macam, tapi akhirnya malah lu adu selebrasi, jabat tangan gak tatap muka terus marah, norak. Enggak lah. Ya itu wajar lah ungkapan seorang pelatih yang seneng banget ngelihat timnya bakal menang. Kacau. Kenapa kacau? Waham dia nih. Jadi buat yang tahu Waham tuh susah dibilanginnya. Susah. Gampangnya gitu. Dia merasa pemahamannya tuh si paling. Nih dia. Ini dia. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau ditarik kesimpulan sebenarnya nggak bisa berarti ya kalau dari lu berdua nih. Enggak bisa, Bang. Karena statement lu berdua beda. Kecil siapa anjing? Bentar ada bocah ngamen. Tukang ya. ondel. Nih gua ada ngomong-ngomong ondel-ondel nih ya. Gua ada pertanyaan nih. Apa bedanya ondel-ondel sama onde-onde? Waduh. Anjir. Gak tahu deh, lanjut deh. Kalau ondel-ondel nggak pakai wijen. Kalau onde-onde Pakai dong. ini boti ahohoy ngapain masuk ini boti ahohoy. Boti ahohoy. Berarti ahoy in frame anjing. Boti ahoy in frame dia. Editor nanti tolong dikat ya. Ya bagi gua tuh nggak acceptable banget hal-hal yang fatal dan tidak ada gunanya banget gitu loh. Karena apa? Akhirnya Premier League tuh seakan balik ke beberapa musim ke belakang gitu, nggak ada perkembangannya. Liga nomor 1 di dunia. Ya itu wajar karena apa namanya? Tensi di pertandingan lumayan tinggi dan apalagi dengan ada bilang derby London itu London is red, bro. Itu ngamen belum kelar juga. Iya, ngamen nih anjing nih bocil. ya kan? London is red enggak lah. London is blue jelas. Iya, cuman balik lagi.
ini hostnya aja balas WA kan. Sorry. Kurang profesional. Iya, kurang proporsional. Profesional. Iya. Kalau kurang proporsional nge-gym biasanya. Betul. Nah, iya maksud gua ya itu Nah, iya, merusak marwah aja. Kayak lu bukan menyuguhkan permainan yang kreatif, tapi lu malah udah permainannya biasa aja kedua tim menurut gua ya. Gol-golnya banyakan jatuh dari langit. Terus yang berdebat ribet malah tukang ondel-ondel itu jatuh ya kan. Lanjut. Malah kedua pelatih gitu. Jadi menurut gua kayak bukan big match yang gua harapkan kalau katanya big match mah. Ya. Gua nggak akan setuju dengan statement. Gua nggak minta lu buat setuju karena lu memang tambeng aja anak. Enggak tambeng, gua punya pemahaman sendiri soal pertandingan tersebut. Jadi bisa disimpulkan kalau lu punya statement yang berbeda. Betul. Berarti yang penting udah terjawab kan penyebabnya menurut lu apa? Yap. Penyebabnya menurut lu apa? Ya. Gitu. Oke, berarti cukup ya pembahasan soalnya. Berarti bisa disimpulkan kalau lu mengatakan itu nggak acceptable karena Enggak. lebay lah ya, terlalu Lebay banget. berlebihan lah ya. Berlebihan. Apalagi tangan udah jabat tangan terus ditarik lagi. Iya, itu buat apa? Nggak perlu kan? ngapain gitu. Tapi Dua-dua kalau- lagi di Inggris. Dan lu sebagai fans Chelsea menganggap itu wajar karena yang seharusnya Chelsea dapat 3 poin dari situ. Betul. Karena kan ya Chelsea kebobolan di menit 90. Lu nggak diminta lagi berpendapat, bisa diem nggak sih? Selesai. Oke. Oke, jadi memang pembahasan kemarin ini cukup menarik ya guys karena tim besar yang katanya tim besar di London ini Bukan yang katanya, jelas tim besar. lanjut. Udah lah ya. Itu. Ya deh. Jadi bisa disimpulkan kalau Conte versus Tuchel ini bisa disimpulkan kalau dari dua orang ini nggak ada ujungnya. Mereka punya statementnya masing-masing. Betul. Cuma perdebatan antar pelatih itu memang sebenarnya terjadi. Cuma kalau dari RBM bilang itu terlalu berlebihan. Namun dari Iksan ini sebagai fans Chelsea dia mengatakan bahwa itu hal yang wajar karena seharusnya Chelsea mendapatkan 3 poin di game week kedua kemarin. Sekarang kita mau bahas yang katanya digadang-gadang menjadi penggantinya Messi atau Ronaldo di era ini. Nah, gue tahu nih. Ini namanya Kylian. Febri Haryadi. Bukan. Udah pasti Rivaldo Todd Ferry. Waduh, siapa dong? Jadi kita mau bahas Anthony Sini suka ginting. Beda ya, beda ya. Main tepok bulu dong ya, tepok bulu. Jadi kita mau bahas Kylian Mbappe. Mbappe. Ya, dia pokoknya media juga banyak memberitakan kalau dia nih ditahan-tahan nih buat keluar dari Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Jadi udah ditawar sama Florentino Perez sebagai pemilik Real Madrid. Oke. Dengan harga yang lumayan fantastis untuk anak yang berusia 23 tahun, Mbappe. Ya kurang lebih Ya, lah. ya kurang lebih 23 tahun berarti dia sedang di masa emas-emasnya nih. Betul. Nah, karena jendela transfer kemarin itu dia kemarin Dipentet, tombol merah, subscribe. si Avatar deh. Lapatal. Oke, lanjut. Jadi si Mbappe ini semenjak dia gagal ke Madrid, PSG itu seakan-akan memberikan privilege gitu. Betul. Kayak banyak lah yang dikasih ke dia, kayak dia bisa dia selain pemain dia juga punya hak dalam manajemen klub. Salah satunya katanya rumornya bisa cabutin pemain siapa yang dia nggak suka. Rumornya gitu, katanya. rumornya. Jadi dia punya kontrol atas kontrol ya. Ya. Dia punya kontrol atas PSG ini. Dia memang punya juga. Iya, kontrol. Kalau nggak Iya. punya kalau nggak Kalau nggak punya kontrol nggak bisa pipis. iya. Ada aku menyelutukin tapi kok kayaknya bahaya. Kontrol. Kalau nggak punya kontrol bola lepas mulu. Iya. Betul. Terus jadi bisa dikatakan dia ini like a boss Betul. di PSG. Betul. Tanggapan lu berdua sebagai penikmat sepak bola. Betul, Penikmat. Betul. Penikmat sepak bola, lu melihat fenomena Kylian Mbappe nih ngentot nih kenal pot racing siapa? Kasar nih. Sorry, oke. Jadi kan dia like a boss nih. Ya. Di liga yang katanya petani nih kan. Betul, liga apa sih dia? Nama Ligue 1. Ligue 1 ya. Liga, Apa? Liga Prancis. Iya, yang lambangnya gitu lah ya, bulat-bulat gitu. Lu sebagai penikmat sepak bola melihat fenomena ini seorang anak muda yang ditawarkan dengan mungkin kalau di Indonesia itu sebagai jabatan kali. Betul. Aduh, berat ya kalau ngomong Indonesia. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa lah. Oke. Dia punya FS. apa tuh? Ferdinand Sinaga. Aduh, Ferdinand Sinaga. FS. Aduh, fast and serious FS.
PSN serius. Gak ada FB, PSN bercanda. Lanjut. Gimana? Aduh, tanggapan lu gimana nih? Tanggapan gua. Mungkin kalau untuk ngomongin Mbappe-nya dulu, semua udah sepakat lah bahwa ini orang skill punya segala apa dia Rumah emang punya. pemain jago. Rumah punya juga lumayan alhamdulillah. Ya emang dia pemain jago lah. Udah Dia semua. jago. Harus Larinya kenceng diakuin. Larinya kenceng, harus diakuin. Tapi untuk attitude-nya mungkin Attitude. Oke. Attitude double T. Attitude ya. Mungkin kurang bagus apalagi setelah sekarang diberi yang tadi dibilang jabatan itu. Ya dilihat dari yang match terakhir yang dia minta bola nggak dikasih, Terakhir info ya. Dia terakhir tuh nendang penalti nggak masuk. nggak masuk. Terus Neymar Yang kedua Neymar. tapi masuk. dia minta lagi. Tapi dia minta Dia lagi. minta. Tapi nggak dikasih sama Nggak Neymar. dikasih. Tapi ngambek gitu dia. Ngambek gitu. Dan yang dia minta yang Sabar knalpot racing nih, bocah kampung Oh, nih iya. lewat. Oke, lanjut. mulutnya nggak ada. Iya. ya. Malah gue dulu pakai knalpot racing. Nah, yang apa? Yang dia minta bola di podcast arahnya kemana sih? Pusing sendiri gue. Gue udah berlebihan. Iya, sorry. Lanjut. Biasa aja lah. Lanjut aja. Nah ya itu attitude-nya kurang bagus yang ya dia minta bola nggak dikasih, terus dia tangannya begini, terus Gimana tuh tangannya? begini, terus dia akhirnya Sekali lagi. begini, gitu kan. Lanjut. Terus dia nggak Coba tangan kiri. begini, Ayo lanjut. Dua-duanya boleh kali. begini. Gimana? Kayaknya kalau kita bertiga gitu sering ya. 1, 2, 3. Begini. Lanjut. Dia terus dia nggak mau apa kejar bolanya lagi ya, menurut gue kurang bagus dan yang dia gini Messi itu Ya. nah ya itu menurut gue ya Messi jelas salah satu Goat. gitu kan ya kan, greatest of all time di sepak bola gitu. Emotnya kambing tuh. Kambing. Nah Tapi ada dia nyaut. Jangan ada dia nyaut. Kambing guling anjing. enggak. Terus Nah, ya kurang bagus lah dan gue ada pundit sepak bola Indonesia yang namanya Justinus Laksana. Coach, kapan-kapan kita selesai itu barang. Aduh. Iya kan? Untuk gue ya. Terus dia bilang, "Cool." Live score ya. Skor pakai AirPods di sini. Amang rokok yang enggak ada asapnya. Coach, kapan-kapan kita podcast bareng. Amin. Terus Iya kan? Sampai mana tadi gua ngomong? enggak, tapi ini harus gue potong karena argumen lu tipis dan main aman banget. Lu takut buat menyatakan kejujuran bahwa sebenarnya Mbappe itu ya menurut gua produk terburuk dari apa yang udah dihasilkan oleh PSG dalam beberapa tahun Qatar berkuasa di Prancis. Kenapa? Kenapa gue bilang gitu? Karena sederhananya dia udah ngerusak ekosistem PSG sebagai sebuah klub gitu. Marwahnya udah hilang. Harga dirinya ya, gimana ya, gitu. ya, itu kan harga diri PSG sebagai sebuah klub gitu loh Ya menurut makanya gua. itu kan dari attitude-nya, bukan Ih. dari permainan bola. Nah, Bukan itu permainan. dia yang gue maksud. Lu dari tadi takut Tapi sebentar buat gue potong. Lu mengakui nggak kalau dia tuh sebagai pemain emang proper gitu sebagai dia jago banget. as a striker ya? Dia jago banget. Dia paket lengkap. Lari kencang. Lari kenceng. Finishing bagus. Shooting bagus, finishing bagus, kontrol bola, positioning, Oke. dapat tahu tempe, lengkap pokoknya. Kol goreng ada kol goreng. Ada juga. Lengkap gitu. Jadi maksud gua ya sebaik-baiknya pemain dengan segala kemampuannya buat gua nggak ada artinya kalau udah dia melebihi klub gitu. Ya kurang lebih kayak Ronaldo di MU lah ya. Nggak usah bahas-bahas ini, kita kan bahasnya Mbappe. Nanti kita bahas. Oke. Nggak usah lah. Nah menurut Tolong. gua kayak seharusnya ada pembatas yang pasti gitu buat Mbappe biar gak berulah terlalu banyak, karena dari sisi PSG yang pengen mempertahankan Mbappe segitunya aja sampai akhirnya rumornya ya udah banyak kayak dia pengen Leonardo dipecat, pengen ganti pelatih, pengen Neymar dijual. Itu kan semua rumor, cuman pelan-pelan jadi nyata kan.
menurut gue itu juga udah kesalahan yang salah banget gitu. Maksud gue kalau lu lepas Mbappe, lu masih punya Neymar, lu masih punya Messi gitu di tim lu, yang mana mereka nggak belaga gila kayak Mbappe juga gitu. Padahal menurut gue skill mereka bertiga ya 11-12 gitu. Dan akhirnya kan Rooney juga baru ini ngeluarin komentar kan. Wayne Rooney ngeluarin komentar bahwa ketika ada pemain berusia 23 tahun nyenggol pundak Messi gitu kan, dia bilang Kurang pantas lah ya. Dia harus ingat bahwa yang dia senggol ketika umur 23 tahun tuh udah punya banyak Ballon d'Or. Ya. Betul. Menurut gua konyol aja, maksudnya Mbappe. Akhirnya menurut gua nih pemain nggak akan kemana-mana sih dengan kelakuannya yang kayak gini terus gitu. Hidup Berarti apa? ada salah di PS-nya juga ya bang? Kalau gitu bang? Salah di mana? PSG. Salah PSG-nya. Oh, gue kira salah di PS nih. Iya, PSG. Iya jelas, kesalahan pertama itu ada di PSG. Kenapa lu masih pelihara pemain yang Iya, udah sebegitunya pengen ada di klub tersebut gitu dengan berbagai iming-iming, ya akhirnya kayak gini. Apa dia mau dia lakuin? Udah segila itu menurut gua. Oke, masih kita bahas soal Mbappe nih. Menurut lu berdua nih, kita masih bicara Mbappe kan. Kalau menurut lu PSG tanpa Mbappe menurut lu gimana? Gak ada masalah. Kita bicara gameplay ya. nggak ada masalah. Kalau misalkan liga memang seharusnya mereka juara terus lah liga ya. Ya, kalau liga. Tapi kalau misalkan ya kemarin Mbappe itu jadi Madrid, lu ngelihatnya PSG itu tetap momok menakutkan gak nih di Eropa gitu? Jujur gue, aduh sorry ya, suara rada habis. Jujur waktu gue sama sekali nggak takut sama sekali sih kalau ketemu PSG. Iya. Ya makanya mau ada Enggak, Mbappe. tolong lah di sela-sela ini jangan membanggakan tim lu. Maksud gue tuh nanya, ini bisa ngerti gak sih lu anjing kalau podcast tuh? Ngerti gak? Iya. Nggak usah nyelipin kalau Chelsea lu gak takut ketemu PSG. Enggak. Gue nanya kalau misalkan PSG ini tanpa Mbappe, Enggak. Gue selalu dia bilang, masih eksis nggak gitu, ngerti nggak? Masih ditakuti nggak? si PSG-nya sendiri Maksudnya secara gameplay, ngerti nggak? seharusnya bisa lebih bagus. Seharusnya. Karena- Kenapa lu bilang bisa lebih bagus? Kayak karena nggak ada orang yang mau menang sendiri kayak gini. Ya, itu menurut lu. Menurut gue. Berarti kok kesimpulannya dari lu kalau misalkan PSG tanpa Mbappe itu Nggak ada not a big masalah. problem kan? Nggak ada masalah. Kalau menurut lu gimana, Em? PSG tanpa Mbappe pasti tetap bisa berbicara banyak lah, apalagi di liga itu udah jaminan mutu ya, kayak udah garansi tetap bahwa dia akan juara gitu. Cuman kalau kita bicara Liga Champions balik lagi, Mbappe mungkin bisa membantu gitu, cuman sebenarnya apakah dia seberpengaruh itu? Bahkan kalau kita throwback ke Euro 2020 kemarin ya, diselenggarainnya kan tahun lalu gitu, dia nggak punya mental sebegitunya loh buat ngedongkrak Prancis, ngerti gak? Akhirnya ya kita tahu di Euro kemarin Mbappe tumpul banget gitu, dan di Liga Champions pun akhirnya dia belum bisa kemana-mana, mentok di final dan kalah sama Munchen. Mbappe tuh dikantongin sama back Munchen gitu. Iya. Ya menurut gua dengan atau tanpa adanya Mbappe di PSG nggak begitu berdampak signifikan, karena balik lagi mereka gila, kirinya Neymar, kanannya Messi gitu kan. Kalau memang dia lost atau kehilangan Mbappe, ya tinggal cari real striker aja. Apalagi duitnya banyak kan? Apalagi duitnya banyak. Jadi Nggak mungkin habis. si PSG berbicara untuk jangka yang akan datang gitu maksudnya. Gimana tuh bang? Investasi Investasi. jangka panjang. Cakep tuh pertanyaan. Jujur nih ya, Aja. kalau kata Semi Simorangkir jujur. Nggak usah. Aku tak puasa. Aduh aku tak puasa bulan Ramadan. Iya. Bukan. Kalau dibilang buat investasi, oke, kan banyak yang ngomongin bahwa PSG sebagai icon itu, Mbappe sebagai icon dari PSG. Menurut gua apa sih? Motor. Menurut gua ya akhirnya kalau sebuah klub itu udah pengen ada icon atau investasi jangka panjang, itu udah marwah klub udah harus dipertanyakan, karena itu ketergantungan terhadap pemain kan. Maksudnya kalau pemain tersebut menyambut dengan attitude yang profesional seperti Ronaldo, seperti Messi,
kepada Barcelona gitu kan, pegawai tetap up di dalam gitu ya. Nggak pernah kita lihat Messi ada tingkah kan berbelas-belas tahun. Teladan. Iya kan? Sementara ini udah yang Mbappe lakukan tuh udah gila, ini extraordinary kasus banget buat sepak bola gitu menurut gua, karena nggak perlulah lu nyari maskot segitunya buat akhirnya memperbesar nama klub lu dengan mempertahankan pemain kayak gitu buat jadi maskot tuh nggak banget menurut Nggak gua. perlu lah ya. Makin bikin anjlok PSG-nya menurut gua. Tapi mungkin ini bang, si Anjing lu udah main rental cuman sejam nanyanya banyak. PSG ini Weh, beng bayar lu, beng bayar dulu baru ngomong. gerbang kita bon dulu ya. Ya. Tapi kan PSG mungkin kayak pengen punya Ronaldonya di MU gitu bang. Cuma mungkin kan caranya aja yang salah sehingga Mbappe-nya gini. Mungkin dari awalnya PSG ya punya rencana yang sebenarnya baik, cuma caranya aja yang salah. Jadi Mbappe-nya jadi gitu bang. Bener gak? Maksudnya gimana sih? Lu ngomong lah. Enggak, gini. Mungkin tujuannya benar si PSG cari investasi. Ya, jadi gini, gue simpulkan. PSG itu mencari pemain jangka panjang nih, yang bisa mereka gunakan sampai nih manusia karirnya habis. Kalau analoginya dia pengen nyari Tapi caranya salah. Ronaldo pas di MU nyari kayak sosok figur gitu ya. Mereka tuh udah punya Messi anjing. Mereka Ya, udah maksudnya punya kan Neymar. Messi itu kan dikenal Barca gitu. Sudah maksudnya kalau Messi berapa tahun lagi sih? Misalnya kan kalau sekarang kan kayak Erling Haaland sama si City. City dan Mbappe sebagai istilahnya kayak Ronaldo Messi gitu Betul. loh. Iconic player Iya, di satu tim. Dan jaminan juga secara skill. Mungkin awalnya tujuannya itu, cuma karena caranya yang salah, jadinya ya attitude-nya buruk begini, taunya begitu gitu loh. Awalnya mungkin benar. Dua-dua melakukan kebodohan sih menurut gue ya, maksudnya Mbappe-nya bodoh, PSG-nya bodoh, karena ya balik lagi mau sehebat apapun pemain dia kan pasti bakal berhenti main bola. People come and go gitu ibaratnya. People camen gue ya. Akhirnya yang bisa dibuat sama pemain bola tuh ya cuman sejarah gitu. Dan sejarah bagi gue ya udah lewat gitu. Akhirnya kan bisa kita tahu satu tim tuh ikonnya bukan cuma itu aja kan. Di Madrid ada Ronaldo, ada Alfredo Di Stefano, ada Raul. Iya benar, lanjut. Betul. Gue kira dia bercanda, sorry. Enggak. Serius anjing? Iya. Iya. Di MU ada Eric Cantona, ada Eric Clapton. Nah, itu yang kemarin. Si Nando. Iya maksud gue. Ada Wayne Running. Wayne Running. Iya, ada Ronaldo, ada Rooney. Maksudnya mereka itu juga icon gitu. Nggak harus dengan satu pemain. Mungkin gue paham situasi PSG, dia klub baru yang pengen, dia ibaratnya belum punya lah gitu. Padahal menurut gue Ibrahimovic udah cukup sih menurut gue Ronaldinho buat jadi juga icon. Cavani. Iya. Cavani walaupun bukan striker yang ini banget, dia juga Udah meninggal tuh. belum Di- di Cavani. Iya, lanjut. Iya, terus iya menurut gue gitu. Di Cavani. Iya menurut gue gitu sih. Jadi nggak perlu segitunya lah. Pasti masih banyak manusia. Oke. Berarti bisa ditarik kesimpulan kalau lu berdua itu setuju dengan statement gak ada pemain yang lebih besar dari klub. Nggak ada. Setuju. Nggak ada. Menarik sebenarnya kalau masih bahas Mbappe. Mungkin sepanjang season ini bakal banyak nih cerita tentang dia. Bakal di jadi lapangan. sorotan Bakal pasti. jadi sorotan ya. Oke. Ditunggu aja lagi bahasan-bahasan kita soal Mbappe. Sekarang yang satu nih yang gue penasaran. Gue sebagai fans MU gitu kan. Oke. Cristiano Ronaldo. God. 37 tahun. Tetap bermain di Liga Inggris. Dan tetap musim lalu menjadi top skor di MU. Betul. Dia ini kan kalau di lapangan ya nggak mungkin, walaupun lu berdua gua nggak nonton pertandingan MU ya. Gue nonton. At least ya walaupun misalkan lu nggak nonton. Iya. Lu pasti ngeliat Shopee siapa tuh anjing. Terus Oke. At least lu nonton lah kan highlight-highlightnya gitu kan. Sama lu tau lah nggak MU nggak. Makan. Nah, betul. Ronaldo ini semenjak masuk ke MU ya kelihatan suka marah-marah. Entah dia nggak dipasing bola atau si Fred bertingkah
atau si Maguire. kok gue jadi curhat gini? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kok gue jadi curhat gini ya? Namanya juga peringkat 20 ya. Yap, iya, oke, peringkat 20. Oke, lanjut. Main serem ya. Ini bukan kartu setan Iya, ya. iya. Oke. Di tengah lapangan, bukan di pinggir lapangan, di tengah lapangan tuh dia suka kayak marah-marah. Terus sempet waktu itu kalah lawan apa ya, gue lupa. Dia yang HP fans dibanting segala macam. Musim lalu ya itu. Musim lalu itu. Dan yang terbaru yang waktu pas lagi preseason yang Erik ten Hag lagi ngasih instruksi yang dia Ya, yang lagi lewas aja gini, kan. ya. Ya. Itu lawan apa timnya si Falcao siapa ya? Apa Cak? LC Rayo Vallecano. Itu. Rayo Vallecano. Dia ini terkenal dengan marah-marahnya di lapangan. Menurut lu fenomena Ronaldo marah-marah di lapangan ini kenapa nih? Ya, karena Kita bahas yang real aja ya, maksudnya yang menurut lu gimana? Kenapa dia suka marah-marah di lapangan? Entah dari segi gameplay apa memang dia udah habis kah masanya untuk seorang pria Portugal 37 tahun ini? Menurut lu gimana? Kenapa dia suka udah sih, marah-marah? kalau menurut gue dia itu merasa ya itu mungkin sama kayak Mbappe mungkin ya, dia lebih besar dari klub gitu. Karena kan dia datang dari Lisbon, Sporting Lisbon, terus cabut dari MU, pindah ke Real Madrid, Yang menjadi pemain terus termahal jadi pada masanya kan? ya, terus jadi king di Real Madrid, Ya. terus Cetak banyak gelar kan? pindah ke Juve, balik lagi ke MU udah punya semuanya, terus merasa ya dia lebih besar dari tim ini gitu loh. Padahal gue nggak sangat tidak setuju. Sebenci-benci gue sama MU, gue selalu bilang bahwa salah satu tim terbesar di dunia ini MU. Gue nggak setuju sama pendapat lu, bro. Terus ya udah nggak apa-apa. Berarti lu. Kok nggak apa-apa? Sama bang, gue juga nggak setuju. Iya kan? Boleh. Lu main sejam anjing, berisik banget. Terus Lu beng-beng nambah lagi ya? Gue nggak setuju. ya gimana? Gini. Bukan Ronaldo yang merasa dia lebih Kalau besar. boleh nggak gue menyimpulkan perkataan dia? Boleh. Boleh. Berarti lu tadi lu bilang kalau Ronaldo berarti secara nggak sadar dia merasa lebih besar dari MU karena Ya. gelar yang dibawa pulang kembali nih. Dan gue nggak setuju sama Dan- kesimpulan tersebut. Oke, silakan lu jelaskan. Karena gini ya, kita udah tahu Ronaldo dari lama banget. Ronaldo nggak pernahnya ada kelakuan Ronaldo yang mencerminkan dia lebih besar daripada klub gitu. Bagi gua ini murni langkah yang salah aja dari Ronaldo. Kenapa? Karena kita tahu gimana track record dia dari dulu sampai sekarang dengan ambisi tingginya gitu. Ini lebih ke bicara gimana dia memberi makan, ngefeeding ambisinya dia aja gitu. Karena selama ini ku menanti. Nah, maksud gue selama ini mungkin Ronaldo tuh nggak India pernah tuh, India, ada India. gitu ya dari Lalu itu lagu India tadi? Iya. Oke, lanjut. di Sporting. Judulnya apa tadi? Membasuh. Maksudnya tai bubble ya. Nah, maksud juga dari di Sporting, Ya. klub kenamaan di Portugal. Ya. Dia pindah ke MU dulu, Nama Andi terbaik di Inggris dan bahkan dunia. Dia pindah ke Madrid, Lebih terbaik lagi. terbaik di Spanyol dan terbaik di dunia. Dia membuktikan lah ya di Spanyol ya. Dia ke Juventus awal-awal juga kan Juventus masih jadi yang terbaik. di Italia. Kenapa dia pindah? Menurut gua karena ya Juventus udah mulai kendor kan terakhir. Ya. Di last minute dia baru masuk Liga Champions ketika akhir karir Ronaldo di Juventus. Nah, kenapa dia marah kayak gitu? Karena dia merasakan timnya nih nggak proper, nggak bisa bersaing untuk dirinya pribadi yang pengen gelarnya tuh dengan track record gelar dia tuh yang melimpah gitu, ngerti gak? Betul. Jadi dia kira aduh Gimi ceka terus iya, jadi dia pikir tuh MU akan mengenang romansa indah ketika dia bersama MU dulu. Sementara menurut gue langkah yang diambil juga udah salah karena dia nyari akhirnya dari Juventus. Gue yakin sih kemungkinan besar dia pindah dari Juventus karena Juventus udah mulai goyang di musim-musim terakhir dia, dan dia pindah ke tim yang lebih goyang lagi. Jadi kalau Juventus cuman goyangnya gini, kalau MU itu udah gini-gini, ya udah. Jadi menurut gue kayak ya Bukan goyang bahasanya. Iya. Melehoy. ya jadi menurut gua itu murni salahnya dia, dan mungkin dia nggak expect bahkan
bakal sesulit ini gitu periode kedua di MU. Enggak, gini. Kalau gue kan bilangnya maksudnya gini, kayak oke mungkin adalah beberapa hal yang gue setuju sama Ya, lo gue harus gitu. setuju karena itu paling rasional. Tapi dia lebih ini sih. Tapi apa? RBM tuh memberikan statement yang lebih Tajam. Iya. Nah, Tajam. tapi maksudnya gini, Bukan kebodohan yang gue tampilkan. tapi gini, kan MU kan kita tahu dia gagal masuk Champions League musim ini kan. masuk Champions League rasa jeruk tapi. Iya kan? Bisa dibilang Liga Champion rasa jeruk. bisa dibilang kan dia ini kan Jose Mourinho menang tuh rasa melon. Liga malam Jumat kan dia ini masuknya. Sampai kan? NATO lagi di sini. Iya. Iya, masuknya Liga malam NATO Jumat. ini tuh pasar baru. Iya. Udah. Gua kira di daerah Bali di Ulu Hati. Kalau di Bali ntar jadi Tambah gocap tak gambar bebek, tambah gocap tak gambar bebek. Benerin Uluwatu. Masa Ulu Hati sisan, Uluwatu. Uluwatu. Nah gitu, makasih. Nah, ada Pai Shosho tuh. Diem goblok serius. Sorry coach. terus tapi dia sampai nggak mau latihan, nggak datang latihan, nggak Oh ya datang. awal-awal sempet. Ya kan, nggak datang latihan, terus nggak datang ke preseason di Thailand yang abangnya dia nonton untuk melihat Cristiano Ronaldo. Sugiono. Bukan. Ya kan, ternyata dia nggak datang. Itu kan, Why not? kenapa kacang? Ya. Nah, ya kenapa gitu loh? Kenapa kalau menurut lu? Kenapa kacang? Unos hidungnya siapa? ya balik lagi itu maksudnya gini ya. Dengan kalau gue nyebutnya apa ya? Memori rasa lah ya. Ya. Memori rasa buruk dia di MU musim lalu gitu. Gagal masuk Liga Champions. Ditumpahkan di periode kedua. Akhirnya bahkan di Juventus pun musim lalu sebelum pindah masuk Champion tapi last minute dia tetap pengen pindah kan gitu. Apalagi ini yang ternyata nggak main di Liga Champion gitu. Kayak gila lu, kapan sih lu lihat Ronaldo main di Liga Eropa? Nah, maksudnya gini. Dia kan dikenal sebagai Mister Champions League. Iya. Nah, maksudnya gini, dia kan pemain hebat banget nih orang kan. Yes. Bisa nggak biasanya ngomong hebat banget nih biasanya bisa. Gak emang bener hebat banget kan orang. Biasa aja lah. Ya kan, dia kan pemain hebat banget nih. Terus dia juga yang dibesarkan namanya di Munyuk nih kan. MU ya di MU. Manchester United. Waduh lama tuh. Manchester United. Manchester United. Mang Ujang. Ya kan di Manchester United. Kalau kata El Magico, MU Manchester Wanjeng. terus. Nah, Di nobar tuh sama gua kemarin. Kenapa? Game week pertama. kenapa dia nggak Info mau? aja, iya, info aja sautin lah. Iya. Oke sip. Oke, lanjut. Kenapa dia nggak mau membantu tim yang membesarkan dia gini untuk melewati hal-hal berat seperti ini gitu. Bisa nggak hal-hal berat itu biasa aja kan kita semua tahu, penonton tahu. Iya. Maksud bagi gua udah naluri alamiah gitu ya, seorang manusia tuh harus apa ya ibaratnya? Survive. Berapa? 10 menit lagi. Iya. Harus mementingkan survive gitu, ibaratnya harus menjaga marwah dia sebagai seorang pemain terbaik dunia. Ambisi ya. Ambisi. Jaga ambisi. Menjaga ambisi, menjaga mimpinya gitu. Itu kegolan main dulu jangan. Ya mungkin panjang kali kalau untuk ngomongin Ronaldo. Iya, jadi bagi gua bisa memaklumi sudut pandangnya gitu. Cuman gua nggak respect juga sih sama tingkah dia. Tingkahnya. Gitu. Cuman ya jarang lah kita lihat Ronaldo kayak gini gitu ya. Bagi gua kadang nih si Ronaldo nih saking dia punya ambisinya mungkin dia nggak sadar gitu, akhirnya dia udah melakukan hal-hal yang seharusnya nggak dilakukan gitu. Nah kalau untuk Ronaldo tuh kayak gitu aja, kayak misalkan kalau kita throwback di final Euro 2016 kan, maksudnya dia lebih aktif banget dibanding pelatihnya kan. Betul. Ya. Walaupun lagi cedera tetap gitu ya, maksudnya itu untuk memenuhi ambisinya gitu, karena Ya, tapi dia kan terlahir sebagai seorang pemenang gitu. Ya tapi maksudnya kan pelatih Portugal itu yang gue nggak tahu namanya siapa kan beda sama Iya. Erik ten Hag yang Oh punya siapa Siapa nama play? tuh? siapa? Santos FC. Ya si Santos Itu ini Brazil, kan. itu Brazil. Nah, kan beda sama Erik ten Hag yang punya filosofi permainan yang lumayan bagus gitu loh.
Kayaknya sih. Ya harusnya dia bisa mengikuti permainannya Ten Hag walaupun mungkin rada berat gitu umur 37 tahun disuruh press sana sini ya berat lah. Berat, apalagi dengkul kirinya kan udah tambelan semua kan. Iya, gue paham sih. Jadi ya cuman menurut gue masih bisa diterima gitu. Ngerti gak? Maksudnya apa yang dia lakukan di lapangan itu Iya, memang seharusnya. Betul. Karena kita semua tahu track record dia, kita semua tahu siapa dia gitu ya. Kita semua tahu ukuran sempaknya dia. Enggak. Enggak Dia punya merek sempak juga BTW. Iya. CR7 Betul. Ada sama BP20 sama FU15 Firman Utina dengan A7, ATEP 7, ATEP 7. Coba lagi. Udah ya? Udah. Sama BS Budi Setiarsono. Piton. Aduh. Ya udah, Ronaldo mungkin panjang kali. Lain waktu masih bisa dibahas. Lalu ini masih menyangkut nih bahasnya. Datang. Ingat 10 menit lagi ya, 10 menit lagi Datang. tadi. Datang kawan lamanya. Nah, itu dia. Ini yang menarik. Bagus juga bridging kamu ya. Gila, begitu emang. Iya. Soalnya kan dia yang bikin skrip. Oh iya. Nah. Casemiro. Tipis aja nih ya, tipis aja. Ronaldo kedatangan teman lamanya. Seorang jangkar Real Madrid yang ikut berlayar bersama Real Madrid untuk memenangkan Hat-trick champion. Casemiro yang pernah ngegebok palanya Fred waktu itu. Betul. Masalah yang digebok pala Frednya Fred butuan. Wah, Jauh. Apalagi Honda Fred. atau enggak ini bandara narkoba siapa? Fred Budiman. Fred Chicken. Gimana dah? Norak sekali itu. Gimana dah Fred? Fred Casemiro. Berarti ada 3 hat-trick champion Varane, Cristiano Ronaldo sama Casemiro. Yang dikapteni oleh Harry Maguire. Waduh. Oke, Casemiro. Dia kan kalau menurut gua ya, dia itu salah satu pemain yang underrated. Oke. Dia nggak jarang nyetak gol, dia jarang ngasih assist. Cuma gua ngeliatnya Murni defensive midfielder aja. defensive midfielder yang bisa ngatur tempo permainan, yang bisa bikin line up tuh maju atau mundur. Dia yang nentuin sama Toni Kroos. Dia pindah ke Liga Inggris. Ada Tony Erigo juga. Bukan. Ada Toni Sucipto juga. Ada juga yang terbang-terbang. Siapa tuh? Tony Stark. Ada juga yang Uye. Apa tuh? Tony Ki. Ya. Terus Rastafari. Uye. terus. Menurut lu dengan harga 60 juta euro Yep. seorang kasih Dia mau berapa sih? 27, 28. 30 Kayaknya udah 30. 30 Wah anjing. untuk seorang orang Batak yang masuk Enggak. Casemiro itu ada nama lengkapnya. Casemiro Situmorang. Bukan. Bukan. Disomasi orang Batak. Menurut gua gini. Tahan lu kan gua belum nanya. Iya. Dia punya prospek yang jelas gak nih untuk menjadi pemain inti di Manchester United? Gini, mungkin gua boleh jawab dulu kali ya, Me. Kalau untuk soal umur 30 ya. Dan posisinya defensif midfielder. Enggak, seharusnya enggak ada masalah. seharusnya ya. Seharusnya enggak ada masalah. Lu nggak usah nyamain sama Thiago Silva. Nah, gue mau ke sana arahnya. Thiago Silva 37 tahun di Chelsea tetap jadi starting di Chelsea tersebut dan menang Champions League dan menang Super Cup. Iya, gua dengar ketot. Ya kan? Nah, tapi permasalahannya di sini di Real Madrid itu tandemnya dia Toni Kroos dan Luka Modric. Di sini Fred sama McTominay. Nah, itu dia permasalahannya. Bukan McTominay kali ya. Casemiro kan pengganti McTominay kan? Iya. Iya kan? Ini Sama Bruno berarti ya. enggak Bruno kan. Ya gini. Terlalu maksudnya gini ya. Kalau gua lihat dari MU ini di beberapa awal laga Premier League ini, maksud gue ini pembelian yang bagus banget. Betul, Cemerlang sepakat. Kenapa gue bilang gitu? Karena ya MU nggak pernah punya defensive midfielder yang proper lagi sekelas Casemiro gitu. Maksud gue ya underratednya Casemiro, semua orang tahu Kualitasnya. Casemiro, semua orang ngerti gimana Casemiro gitu yang DI lah. Bukan aduh. Ya. Udah lanjut. Kang Baso guys.
maksud gue semua orang tahu gimana kualitas dia gitu, dan itu memang yang dibutuhkan MU. Sementara kalau kita bicara masuk lebih dalam lagi, lebih jauh lagi ke formasi, menurut gue bisa aja dua-dua tuh Fred sama McTominay itu gak kepake lagi. Setuju bang. Karena mereka MU tuh punya Eriksen, punya Van de Beek, Oh iya betul. punya Bruno juga yang bisa diracik-racik sama Ten Hag. Ya bisa Bruno tuh bisa ditaruhin mana aja. Iya. Di tengah ya, di tengah ya. Maksudnya akhirnya ini salah satu kepingan puzzle yang penting aja sih buat MU menurut gua, karena Casemiro tuh ini banget ya dia ya, bener-bener tanker banget gitu. Jadi dia pemikir tanker. Tingkir. Joko tanker. Aduh. Nah iya menurut gua kayak gitu sih. Menurut gua gitu. Tapi Casemiro ya dengan harga 60 juta euro Layak itu layak. layak banget. Karena Dia klausulnya tuh kalau nggak salah sampai 2027. Romelu Lukaku aja karung beras lari 110. Rojo lele kan guys. Ngentot. Rojo lele berasnya. Rojo lele. Ah. Petruk lari. Pulen nggak pulen. Berderai tuh. Berderai. Berasnya berderai. Pra. Coba dong berderainya lagi. Berderai. Oke, Casemiro berarti dengan ada Casemiro mungkin ini hopelessnya Frankie De Jong. Setuju nggak? Enggak, beda posisi mereka. Sama, Frankie De Jong tuh defensif loh. Enggak loh. Defensif dia. Sergio Busquets apaan dong? Dia tuh defensif. nah itu makanya Tapi- yang banyak dibicarain kenapa ini geser dikit ya, kenapa De Jong akhir pengen pindah, karena dia nggak dapet posisi Busquets di Barca. Makanya ditaruh di depannya. Heeh. Dia purenya di Ajax itu defensif. Defensif cuman bukan banyakan defensif yang cuman bisa Ah. nendang kaki orang gitu. Iya. De Jong juga bisa ngalirin bola, ibaratnya kayak Xabi Alonso. Ya, Oke. jenis Xabi Ah. Alonso dia. Ya. Berarti lu menganggap bahwa datangnya Casemiro, Cole Trafford ini jadi nafas segar lah gitu. Nafas segar pasti. Menjadi sebuah harapan gitu kan buat Manchester United nih di musim depan. Di musim ini. Di musim ini. Betul. Musim ini kan nggak ada kayak gue sih kayaknya musim ini kayaknya nggak Kan tsunami tropi. nggak usah berlebihan lah. Tapi gue setuju sih sama Kim Nang Il yang kemarin tuh, bahwa sebenarnya suatu saat ini musim ini MU bakal Ten Hag ball, lu lihat Ten Hag ball apa 4-0 loh permainan, maksudnya gini ya, bukan bermaksud Durasi. body shaming ya, bukan bermaksud body shaming sekali lagi. Ten Hag dengan sepak bola tuh dia terlihat dari apa? Kepala. pundak, lutut, kaki. Kepalanya udah kayak bola, bro. Lihat. Pep Guardi. Yaman. Ya. Pep Pelatih Guardiola. Persija dong. Pelatih Persija dong. Dengan kepala pelontos, main bola. Ngelatihnya jago banget. Begitu juga dengan Ten Hag menurut gua. Jadi emang udah nggak bakal sih, maksudnya ya ini ngetes aja dikit. Ten Hag tuh bisa nggak sih pemain pasti nanti bursa transfer tutup meroket MU 100%. Seperti Munchen kayaknya dia. Iyalah, bahkan dapat ini juga, dapat annual pass ke Champions League. Kedufan. Iya. Oke, kalau ini kan durasi sebentar lagi. Iya. Dengan kita bicara MU lagi. Atau Ya. lagi dia. Enggak, Boleh. kita bicara MU lagi nih. Game week kan masih banyak ya. Ya, next week next match lawan Liverpool. Pasti menang. Liverpool. Enggak, MU selisih 3 gol mungkin. Menang. Tapi emang jago banget MU tuh. Maksudnya kelihatan Ten Hag juga dari latihan. Apa ya? Kalau gue lihat di YouTube tuh. Oke, berarti bisa disimpulkan dari pernyataan lu berdua kalau misalkan Casemiro itu datang dengan harga 60 juta euro itu worth it. Boleh. Layak. Boleh. Bisa dicoba lah ya. Bukan boleh, emang udah. Iya, worth it. Berarti kita saksikan aja lah. Tapi boleh nggak gua kasih satu pertanyaan untuk kita bertiga? Oke. Prediksi 5 besar Liga Inggris. Menarik banget. Oke, lu dulu. 6 atau 5? 6 lah. Champions aja dong. 4. 1-2 City Liverpool. 3 Arsenal. Keempatnya Jujur aja. Nggak usah lah kalian. keempatnya Tadi satu apa? gue Satu apa? 1 City, 2 Liverpool, 3 4 kemungkinan sih menurut gue 3 ini Arsenal potensi ada. Ya, jelas. Antara Arsenal atau Chelsea 3. Peringkat 4-nya antara Spurs dan Chelsea. Oke. Berarti
Berarti Menurut Spurs gue. bisa masuk ke 4 menurut lu? Bisa aja. Menurut lu? Kurang lebih sama, 1 City, 2 Liverpool, 3 Chelsea, 4 Arsenal. Betul tuh. 1 MU, 2 MU. Waduh, jauh. Udah kayak El Madura Magico United. ini. Madura United. Madura United, Margonda United, Marunda United, Meruyung United. MU sih nggak degradasi udah bagus. Ya. Coba serius. Oke serius ya. Gue sih nggak muluk-muluk ya. Ya harus. Tapi kalau gue beda sama lu. Ya boleh. 1-2 City Liverpool. Sama dong. Enggak maksudnya. Oke. Kalau Iya, lu kan iya. kalau LBM kan 1 City, 2 baru Liverpool. Kalau lu kan 1 City 2 Liverpool kan? Sama, kan? Sama ya. Gue sama satunya. Kalau nggak City Liverpool yang juara. Mereka masih pantas buat mendapat apa? Walaupun di 2 match ini Liverpool gagal 3 poin. Ya, maksudnya City dan Liverpool ini masih pantas buat memperebutkan juara di akhir musim nanti. 3-4 sih gue pede sama Arsenal sih. Gue Sama. permainannya tuh indah Arsenal. Tapi ya masalahnya konsisten atau enggak. Ya gitu. Karena kan Karena kita kan tahu mereka kan nggak ada cadangan kan. Kita kan tahu Arteta soalnya kayak gimana. Terus yang keempat Chelsea atau enggak Spurs, tapi lebih condong ke Chelsea sih harusnya sih. Spurs aja deh kalau gitu. Oke, gitu. Oke, gitu sih. Oke. Jadi bahasan kita malam hari ini, siang malam pagi sore ini, cio. Waduh, bukan. Jadi sudah cukup lah ya untuk dibahas di game week ketiga kali ini. Betul. Kita jumpa lagi di game week berikutnya. Ngomong-ngomong di Game Lab ini ya, kalau teman-teman mau tahu, dia ada kursinya loh. Iya itu baru. Enak, nyaman banget, Nih, nyaman banget. Tuh, baru nih. Apa? Jadi kita mainnya kayak lagi di Jangan yang ini pantai. dong, ini kan PS4. Kayak lagi di pantai kita mainnya ada semacam kursi yang bisa nyender. Dan Sama nanti ada- juga kalau ini dibuka ya atasnya Iya ya, dibuka bisa dan dibuka. ada mbak-mbak Bisa mau di- kondroin rambut bisa juga nanti di sini. Iya. Oh, ada. Ada ya? Oh gitu. Oh. Jadi buat kalian yang mau di sekitaran Depok yang mau main PS4, Oh iya bener. Wih, Ini ngambil dari bangku Boeing. gue ngentot, gue kan lagi promosi nih. Iya. Jadi yang anak kalian warga Depok sekitarnya, Sawangan dan sekitarnya, buat yang punya waktu kosong tapi belum punya rezeki buat beli PS, Betul. bisa main ke Game Lab di Ruko. Kan ada rental PS5-nya itu. Iya bang, Mana PS5-nya hilang 1. Mana rental PS5-nya? PS5-nya ya pokoknya ini ada PS5. Gila, Pokoknya nggak ada PS. disiapin. Pokoknya Nih, ada PS5 tuh deh. sumpah ada kecil tapi sobek lagi. Nanti lagi dibikin yang baru soalnya ya. Kalau kita bicara mengenai Game Lab pasti tentu saja ya. Ini terletak di Ruko Puri Depok Mas, Jalan Ya. Raya apa Sawangan ya? Ya kalau gampangnya depan seberang sekolah Cakra Buana, sebelah belakang Superindo. di belakang Di Superindo. Ini ya menurut gue rekom. Berisik woi. Menurut gue rekomen banget lah karena Iya buat ngisi waktu luang. iya betul. Untuk lu semua yang pengen main PS langsung aja kesini, ada PS5, ada PS4. Gamenya lengkap. Gamenya lengkap. Oke. Sampai bertemu di episode selanjutnya, game week selanjutnya. Masih banyak bahasan yang kita bakal bahas di game week Betul. selanjutnya. Sama pundit-pundit yang lain. Oke. Kalau gitu Bye bye. sampai bertemu lagi. Dadah. Dah.